Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teori dan konsep dasar kurikulum. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Faizatul Diani, Faridatun Nadilah, M. Al-Fadil, Muhammad Dwi Kifilah, dan Putri Anggunsari. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama tentang pengertian kurikulum akan saya jelaskan. Pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada pendapat dari Dr. Haji Nana Sujana tahun 2005. Ia berpendapat kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Yang terlibat di dalam proses tersebut yaitu pendidik dan peserta didik. Yang berikutnya adalah pendapat dari Dr. R. Masyikur, MPD. Beliau berpendapat bahwa kurikulum dapat diartikan sejumlah pengalaman siswa yang direncanakan, diarahkan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah dan guru. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Faizatul Diani. Kepada Faizatul dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Faizatul Diani dengan NIM 2003-3007 akan menjelaskan mengenai peranan kurikulum. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan. Sehingga perhatikan peranan kurikulum. Peranan kurikulum terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu merupakan tradisi lama yang baik dan masih bisa digunakan dalam budaya pendidikan saat ini. Di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para pandangan generasi muda bahwa budaya Indonesia itu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum, dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Yang kedua, peranan kreatif, di mana menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan keterbaruan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Selanjutnya yaitu peranan kritis dan evaluatif, di mana kurikulum mampu mengantarkan para lulusan yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan mencari serta menemukan solusinya. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja tergeser.
Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Faizatul Diani. Selanjutnya, penjelasan tentang fungsi kurikulum yang akan dijelaskan oleh Faridatun Nadilah. Kepada Faridatun Nadilah, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Faridatun Nadila dengan NIM 20033008. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari kurikulum. Alexander English dalam bukunya Principle of Secondary Education mengatakan bahwa kurikulum memiliki 6 fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi penyesuaian. Individu hidup dalam lingkungan. Setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara menyeluruh. Karena lingkungan sendiri senantiasa berubah dan bersifat dinamis, maka masing-masing individu pun harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri secara dinamis pula. Di balik itu, lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi dari perorangan. Karena itu, kurikulum harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi, sehingga kurikulum tersebut dapat menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pada saat ini. Kemudian yang kedua, ada fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena individu sendiri merupakan bagian dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam pembentukan pengintegrasian masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap individu di masyarakat. Pada dasarnya, diferensiasi akan mendorong orang-orang berpikir kritis dan kreatif, sehingga akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Akan tetapi, adanya diferensiasi tidak berarti mengabaikan solidaritas sosial dan integrasi, karena diferensiasi juga dapat menghindarkan terjadinya stagnasi sosial. Next. Maka dari itu, kurikulum harus mampu menyediakan bahan atau materi yang beragam sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faridatun Nadilah. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Yuki Filah. Kepada Filah, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Baik, di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang fungsi kurikulum. Di mana di fungsi keempat itu adalah fungsi persiapan. Di mana dalam artian di sini bahwa kurikulum itu merupakan alat pendidikan yang mempersiapkan siswa menuju jenjang yang lebih tinggi dan mempersiapkan diri siswa agar mampu beradaptasi dengan hal-hal yang akan diterima siswa dalam proses belajar mengajar nantinya. Next. Nah, di fungsi yang kelima ada fungsi pemilihan. Nah, sebagai pemilihan, kurikulum memberikan kesempatan kepada siswa agar memilih suatu proses program belajar mengajar sesuai dengan minat bakat siswa itu sendiri. Nah, di fungsi yang keenam ada fungsi diagnostis, di mana di fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum itu merupakan alat pendidikan yang mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan yang ada dalam diri siswa tersebut. Serta bisa sama-sama kita ketahui bahwa fungsi kurikulum ini bisa dijadikan patokan serta pedoman bagi pendidik maupun peserta didik yang akan dilalui dalam pendidikan serta proses belajar mengajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Yuki Filah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Anggun Sari. Pada Anggun, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Anggun Sari dengan NIM 2003
3029. Saya akan melanjutkan tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum terbagi atas 3. Yang pertama, landasan filsafat. Yang kedua, landasan psikologi. Dan ketiga, landasan sosiologi. Baiklah, yang pertama, landasan filsafat. Landasan filsafat yaitu landasan yang pertama adalah landasan filsafat. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan, yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktek-praktek pendidikan. Kemudian, praktek-praktek pendidikan memberikan bahan-bahan pertimbangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat. Hal ini yang menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Menurut Permendikbud nomor 68 tahun 2013, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat, dan lingkungan alam di sekitarnya. Adapun pengembangan kurikulum filsafat memiliki fungsi yaitu untuk menentukan arah tujuan pendidikan, untuk menentukan isi atau materi pembelajaran yang harus dipelajari, untuk menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan, dan untuk menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Yang kedua yaitu landasan psikologi. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antara individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologinya. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program pendidikan berkenaan dengan proses perubahan perilaku siswa. Menurut Hidayat 2015 halaman 36, psikologi merupakan salah satu asas dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum. Hal ini dikarenakan posisi kurikulum dalam proses pendidikan memegang peranan sentral. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar manusia, yaitu antar siswa dengan pendidik dan juga antar. Artinya, landasan psikologi harus melandasi penyusun kurikulum karena psikologi berkaitan dengan perilaku manusia. Yang ketiga, landasan sosiologi. Landasan sosiologi mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anggun. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.